Hai, selamat jumpa kembali teman-teman di channel YouTube saya. Sebelum kita mulai pembahasan pada hari ini, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa juga tombol loncengnya biar selalu mendapatkan update informasi atau pembahasan yang lagi hangat-hangatnya, lagi viralnya gitu ya teman-teman. Oke, pada hari ini saya akan membahas mengenai yang akan terjadi, yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Yaitu apa? Lebih tepatnya pada 1 Januari tahun 2025. Mungkin hari ini saya ngonten ini masih masih di tahun 2024 ya, lebih tepatnya di tanggal 23 bulan 12. Yaitu adalah kenaikan PPN semula dari 11% menjadi 12%. Luar biasa teman-teman ya, pemerintahan kita digenjot, betul-betul digenjot habis-habisan mengenai pajak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya akan membahas mengenai dampak uh, dari kenaikan tersebut, mulai dari pengusaha maupun ke masyarakat pada umumnya ya. Oke, saya di sini akan mengutip sebuah website di klikpajak.id. Oke, kenaikan tarif pajak PPN menjadi 12% yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2025. Itu ya. Ini kata pakarnya ya. Kenaikan PPN 12% dari 11% direncanakan berlaku mulai tahun 2025 menuai berbagai tanggapan, berbagai kalangan. Oke. Sejumlah pengamat ekonomi berpendapat bahwa kebijakan naik PPN ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak untuk mendukung pembangunan nasional. Tadi hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Uh, Alasannya adalah menaikkan taraf ekonomi, ibaratnya dari itu ya, ekonomi nasional. Tapi di sini pakar juga menyebutkan ke dampak dari kenaikan taraf 12%. Ada dampak bagi masyarakat khususnya pakar ekonomi dari Universitas Indonesia, Dr. Irwan Setiawan, dalam wawancaranya dimuat di Kompas, berpendapat bahwa kenaikan PPN 12% berpotensi menekan daya beli masyarakat, terutama di kelompok menengah ke bawah. Menurunnya kondisi tersebut dapat mengurangi konsumsi domestik, gitu ya. Ibaratnya belanja masyarakat lah begitu, pada intinya. Sedangkan untuk dampak bagi pengusaha di sini dijelaskan adalah menurut Direktur Center of Economic and Study atau Celios, Bima Yudhistira seperti yang dimuat CNBC Indonesia, yang menekankan bahwa kenaikan PPN dapat memperlambat pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi dari apa? Ya dampak dari COVID. Saya rasa dampak dari COVID pada sampai detik ini, sampai saat ini belum betul benar-benar pulih 100% kita gitu ya. Daya beli masyarakat menurun karena tekanan harga barang. Sementara UMKM menghadapi kesulitan menyesuaikan margin keuntungan gitu ya. Kasihan lagi, dampaknya tetap di pengusaha-pengusaha UMKM, pengusaha-pengusaha kecil gitu ya. Nah, di sini jelaskan gitu ya. Kenaikan harga pokok, apa yang terjadi? Produk makanan dan minuman misalnya beberapa ekonom dan pengamat industri memperkirakan akan mengalami kenaikan harga sekitar 3-5%. Makanan dan minuman ini ya, produknya ya, tergantung struktur biaya produksi. Daya beli masyarakat yang melemah akibat kenaikan ini juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa pengamat menyebutkan bahwa pengendalian harga serta bantuan langsung tunai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi dampak ini. Nah, solusinya kalau biasanya kalau kemarin-kemarin itu kita pernah mendapatkan atau pernah dengar yaitu BLT, bantuan langsung tunai. Saya rasa itu tidak berpengaruh sih teman-teman. Ini ya. Ini keterangannya kenaikan pada dunia usaha. Oke,
Ini adalah dampak dari kenaikannya. Oke, saya akan menjelaskan, akan membagikan apa saja nih yang dikenakan pajak 12%. Apakah secara keseluruhan ataukah beberapa bagian aja, beberapa item-item produk yang dikenakan PPN 12% gitu ya. Oke, ini saya mengambil atau mengutip dari kompas.com. Apa saja jenis barang dan jasa yang dikenakan PPN 12%. Nah, ini daftar barangnya. Daftar barang dan jasa yang dikenakan 12%. Yang pertama adalah rumah sakit kelas VIP atau pelayanan kesehatan premium lainnya. Yang kedua, pendidikan standar internasional berbayar mahal atau pelayanan pendidikan premium. Yang ketiga, listrik pelanggan rumah tangga dengan daya 3.600 sampai 6.600 VA. Yang keempat, beras premium. Yang kelima, buah-buahan premium. Yang keenam, iklan premium seperti ikan premium seperti salmon dan tuna. Yang ketujuh, udang dan crustacea premium seperti king crab. Delapan, daging premium seperti wagyu atau Kobe yang harganya jutaan. Nah, itu jenis atau beberapa barang yang dikenakan pajak 12%. Dan juga di sini tidak semuanya ternyata teman-teman ya. Ada beberapa barang atau jasa yang masih dikenakan 11%. Oke, salah satu contohnya itu adalah yang 11% itu tepung terigu dan gula untuk industri teman-teman ya. Jadi tepung terigu, gula yang kalau kita memiliki usaha semacam pembuatan roti dan sejenisnya, itu tidak dikenakan 12% tapi masih 11%. Minyak goreng yang kedua adalah minyak goreng curah merek minyak kita, itu dikenakan masih 11%. Mungkin yang lainnya sudah 12% gitu ya. Karena di sini dijelaskan adalah menyantumkan merek, yaitu mereknya minyak kita. Nah, di sini barang dan jasa yang terbebas dari PPN 12%. Yang pertama adalah beras, kedua daging ayam ras, ketiga daging sapi, keempat ikan bandeng, ikan bolu, yang kelima ikan cakalang atau ikan sisik, yang keenam ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso. Saya nggak pernah dengar, apalagi makan ini. Ikan gembung oke lah, ikan banyar saya nggak apa itu ikan banyar, ikan gembolo, ikan aso-aso, tahu saya itu. Yang ketujuh ada ikan tongkol, ikan ambu-ambu, kedelapan ikan tuna, 9 telur ayam ras, 10 cabai hijau, 11 cabai merah, 12 cabai rawit, 13 bawang merah, 14 gula pasir konsumsi. Ada pula beberapa jasa yang sifatnya strategis yang juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN 12%, yaitu adalah yang pertama, ini jasa ya teman-teman, khusus jasa yang dibebaskan dari 12%. Yang pertama adalah jasa pendidikan, jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan sosial, jasa angkutan umum, jasa tenaga kerja, jasa keuangan, asuransi, vaksin polio, jasa pemakaian air minum, jasa persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Berarti di sini bisa dikatakan KPR tidak naik mungkin ya. Saya nggak tahu juga ini realitanya di lapangan juga seperti apa. Jadi menurut saya ya, ini menurut asumsi saya, menurut analisa saya, mungkin pemerintah tidak menerapkan PPN 12%-nya secara keseluruhan untuk semua untuk itemnya. Tapi apakah nanti prakteknya di lapangan itu tidak berdampak? Menurut saya ya pribadi, apalagi kami dari golongan menengah ke bawah, menurut saya akan berdampak. Secara tidak langsung akan berdampak. Semuanya akan naik beriringan.
Saya tidak bisa membayangkan 12%. Kenapa saya tidak bisa membayangkan? Kita yang 11% seperti ini aja di tahun 2024. Ekonomi kehidupan kita sangat luar biasa mengalami kesulitan. Mungkin teman-teman rasakan sendiri ya, apalagi ekonominya di menengah ke bawah. Semua serba naik, semua serba mahal. Apalagi menjelang hari-hari besar seperti hari Lebaran, hari Natal. Contohnya pada bulan ini, bulan yang saya uh, konten hari ini, Desember, semuanya naik. Apakah pemerintah sudah mengontrol perihal itu? Menurut saya dari Menteri Keuangan yang sekarang ini tetap dijabat oleh Ibunda Sri Mulyani ya. Apa ya teman-teman ya? Menurut perjalanan sudah hampir 5 tahun lebih beliau menjabat. Yang dikejar pasti pajak. Yang dikejar pajak. Yang dikejar terus-terusan ya. Misal contoh, kalau saya nggak lupa ya, di tahun, kalau nggak salah, 2000 berapa ya, 2014 apa 16 gitu. Ada yang namanya tax amnesty gitu ya. Pertama kalinya di Indonesia ada peraturan untuk pembebasan pajak atau pengampunan pajak pada waktu itu. Wah, itu gila-gilaan. Pendapatannya pemerintah pada waktu itu gila-gilaan. Sangat signifikan. Karena pengusaha-pengusaha yang nakal pada waktu itu, yang ibaratnya ngemplang pajak, daripada nanti kemudian hari dia akan diulik-ulik, akan diperiksa, jika ketahuan akan dendanya lebih besar, mereka segera melaporkan harta kekayaan mereka masing-masing. Gitu ya. Dibayarkan lah ibaratnya, dibayarkan dengan pengampunan pajak tadi. Luar biasa. Kebetulan saya pada waktu itu masih bekerja di konsultan pajak ya, saya tahu sendiri. Jadi luar biasa animo pada saat itu. Hingga Singapura hampir kelabakan waktu itu. Karena apa? Karena banyak aset-aset yang di Singapura itu ditarik pulang ke Indonesia. Karena hampir 70-80% aset di Singapura itu ada milik siapa? Milik orang-orang Indonesia. Luar biasa orang-orang Indonesia ya. Banyak yang kaya juga ternyata dia memiliki aset sampai di Singapura gitu. Dengan kita rakyat yang menengah ke bawah merasakan dampaknya dengan kenaikan itu. Belum lagi dengan kondisi misalkan kita sebagai karyawan, berapa persen sih kita kenaikan gaji di perusahaan untuk setiap tahunnya? Ada yang 200, ada yang 300, ada yang 100. Tapi dengan adanya kenaikan itu berdampak, semua komoditas pangan semua pada naik. Semua pada naik. Semua pada berkeluh. Apakah cukup? Jadi itu ya. Tidak mungkin kalau dia tadi yang saya baca tadi pendidikan, instansi pendidikan. Contoh sekolah lah ibarat gitu. Sekolah, oke lah sekolah negeri kita bisa bebas dari biaya ya. Tapi yang swasta, yang bukan sifatnya premium, apakah tidak naik gaji para guru, buku-bukunya? Mungkin secara uh, tulisan tidak dikenakan pajak 12%. Apakah yakin pemerintah itu tidak naik? Karena kelemahan pemerintah kita ini adalah kelemahan di sistem kontrolnya. Apakah pemerintah sanggup untuk mengontrol perihal semacam itu? Saya rasa tidak. Contohnya saja, kenaikan pangan menjelang hari Lebaran. Pemerintah bisa kontrol? Tidak. Kalau bisa kontrol, kenapa adanya kenaikan? Begitu ya. Mungkin perlu dikaji ulang mengenai. Saya rasanya sudah tidak bisa dikaji ulang lagi karena sudah peraturan sudah terbit gitu ya teman-teman. Alangkah baiknya
di pemerintahan kita ini, khususnya di Menteri Keuangan ini lebih berpikiran jangan cuma hanya menaikkan pajak, gitu ya. Perusahaan BUMN misal yang tidak produktif, kenapa dibiarkan rugi sekian triliun, dibiarkan rugi sekian tahun, gitu teman-teman. Saya kebetulan di kantor juga seperti itu ya. Bos saya menginformasikan, misalkan di akhir tahun seperti ini, di akhir tahun seperti ini, perusahaan kita yang tidak produktif segera lakukan penutupan, biar tidak menanggung beban yang terlalu banyak kita, gitu ya. Di perusahaan saya ada beberapa perusahaan, jadi tidak cuma satu, ada ya mungkin lebih dari 3 lah, gitu ya teman. Pengusaha pun melihat kalau tidak produktif kenapa diteruskan, ibaratnya gitu ya, kita suapin terus tanpa ada menghasilkan. Ya contoh halnya di BUMN, jika ada perusahaan BUMN yang ruginya sekian triliun, ruginya sekian tahun, kenapa harus dibiarkan dipertahankan seperti itu, gitu loh. Kan lumayan itu uangnya yang ditanggung kerugian sebesar itu. Kalau kita buat untuk nutupi laporan keuangan negara kan lumayan itu. Dan juga kenapa terlalu banyak berhutang ke luar negeri dengan apa namanya, dengan dendanya, atau bukan denda ya, kelipatannya pembayarannya itu yang tidak masuk akal. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dipaksakan utang? Saya juga heran. Padahal kita di Indonesia ini kurang apa sih untuk sumber daya alam kita? Emas kita punya, titanium kita punya, tembaga kita punya, oil, minyak kita punya. Kurang apa coba? Kenapa tidak dimanfaatkan secara maksimal, gitu ya? Cara penggunaannya, cara pengelolaannya. Kenapa harus diserahkan ke negara luar? Kenapa kita mau diakalin oleh negara luar? Jadi ini salah satu, saya bukan pengamat ekonomi, tapi saya salah satu rakyat yang merasakan sendiri dampak dari kenaikan ini. Apalagi dampak setelah COVID. Sampai tahun 2024, sejak terjadinya COVID di 2020, terasa sulit sekali. Mencari uang terasa sulit. Mungkin saya sebagai karyawan, kalau berharap hanya cuma dari gaji, tidak bisa gitu, bisa dihitung lah. Bisa dihitung. Kita bisa berhitung sendiri lah, dari teman-teman sendiri, coba sama teman-teman sendiri berhitung. Berhitung ya. Tidak cukup. Jadi ya terkadang ya gini, namanya hidup, kita tidak bisa apa ya, berpikiran atau memastikan dengan kalkulator kita. Terkadang kalkulator Tuhan itu juga luar biasa datangnya. Terkadang kita di waktu-waktu sulit, ya waktu kepepet kita, perhitungan kita, menurut perhitungan kita tidak masuk gitu, tidak sesuai. Tapi perhitungan Tuhan beda. Kalkulator Tuhan jauh berbeda yang kita tidak nampak kita sadar. Tapi tidak serta-merta juga kita harus meninggikan ego, apalagi di pemerintahan sekarang ini, dengan cara menaikkan pajak. Pak, Bu, itu sangat menekan rakyat kecil. Apalagi pengusaha. Pengusaha sudah berbaik hati membuka lowongan kerja, misalkan beratus orang, beribu karyawan gitu ya. Mungkin dengan adanya ini, perkembangan perusahaan mereka tidak bisa berkembang, tidak bisa bersaing dengan perusahaan lain. Bisa jadi, bisa ada kemungkinan bangkrut. Kalau sudah terjadi bangkrut,
Apakah tidak ada PHK secara besar-besaran? Itu perlu harus diwaspadakan juga. Saya kasih contoh saja, gitu ya. Perusahaan terbesar, garment terbesar nasional di Indonesia, itu sempat dikabarkan bangkrut gitu ya. Sempat dikabarkan bangkrut. Itu perusahaan terbesar. Saya lupa namanya. Saya nggak sempat cari, tapi saya sempat dengar di berita. Itu sempat bangkrut, sempat kolab. Dia memiliki puluhan ribu karyawan. Bayangkan kalau dia bangkrut, kalau dia tutup. Berapa pengangguran yang ada. Akhirnya dengan kebijakan pemerintah, khususnya Pak Presiden Pak Prabowo, entah apa yang dilakukan, apakah perusahaan itu jadi kolab, jadi tutup, atau jadi bangkrut, seperti apa, saya nggak tahu. Karena pemerintahan kita tidak memikirkan hal-hal yang lainnya, pesaing-pesaing yang lainnya. Oke, kita bolehlah bersaing secara fair lah, secara fair untuk berusaha itu mungkin di wilayah Indonesia, gitu ya. Kita fair, nggak apa-apa. Tapi kalau kita disuruh bersaing dengan negara lain, negara luar, negara Cina, bisa kita? Saya rasa tidak bisa ya teman-teman ya. Cina bisa memproduksi korek api, korek api ini dia bisa memproduksi atau memberi harga jual Rp300 atau Rp500. Di pengusaha lokal kita apakah bisa dengan HPP, bukan HPP, harga jual segitu? Berarti kan HPP-nya lebih kecil. Apakah bisa? Nonsen, ngomong kosong kalau bisa. Akhirnya pengusaha lokal mati, bangkrut. Mungkin ini video saya yang lumayan panjang ya, karena memang saya resah betul dengan kenaikan ini. Mungkin cukup itu video saya atau reaksi saya pada hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Saya tidak ingin menyinggung suatu instansi atau suatu golongan atau suatu perorangan gitu ya. Ini murni dari keresahan saya. Karena saya memang berniatan untuk membuat konten itu berdasarkan pengalaman pribadi, berdasarkan keresahan. Tadi tidak ingin menyenggol sana dan sini, menyenggol kemana kemari lah, enggak. Ini murni dari keresahan saya sebagai warga negara Indonesia. Ingin negara kita ingin maju, ingin negara kita ini bisa bersaing. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.